Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita berupa nikmat sehat, panjang umur, nikmat iman, Islam, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat di masjid yang sama-sama kita cintai ini, Masjid Al-Muhajirin. Sementara nun jauh di sana terjadi banjir, tanah longsor, kebakaran, kecelakaan di darat, di laut dan di udara. Alhamdulillah kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang selalu menemaninya dalam suka dan duka, dikala susah maupun gembiranya. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada para sahabat Nabi,
yang telah mensiarkan agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam ke seluruh pelosok penjuru dunia, sehingga Islam telah merambah dari ujung barat benua Eropa sampai ke ujung timur pegunungan Himalaya. Islam telah membebaskan penjajahan, perbudakan di seluruh pelosok dunia. Islam tidak memandang suku, ras, keturunan, tapi Islam memandang ketakwaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak lupa khatib berwasiat takwa kepada al-fakir khususnya dan sidang Jumat pada umumnya untuk senantiasa selalu fi'lul awamiri wa tarkum nawahi, yaitu senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Hari ini kita sampailah kepada penghujung bulan yang akan memasuki bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan diturunkannya sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Disunatkan berpuasa, banyak membaca istighfar, banyak membaca sholawat, dan membaca tahlil dalam siang dan malamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan dan dimuliakan Allah. Di akhir tahun 2020 dan di awal tahun 2021 Masehi, kita diperlihatkan dan dipertontonkan begitu banyaknya malapetaka, bencana, musibah yang ada di negara kita. Baik itu yang datangnya dari alam maupun yang itu datangnya dari manusia itu sendiri. Bagaikan sebuah syair, anugerah dan bencana adalah kehendak Allah SWT. Kita mesti tabah untuk menjalaninya. Hanya cambuk kecil agar kita sadar bahwa Allah adalah di atas segala-galanya. Kadang dalam kekalutan masih banyak tangan-tangan yang berbuat nista dan jahat, menyelewengkan dana bantuan sosial umpamanya. Tuhan pasti akan memperhitungkan semua amal dan dosa yang kita perbuat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, berarti kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi kalian sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7. Dalam Quran surat Fussilat ayat 46 Allah berfirman, "Man 'amila sholihan falinafsih wa man asya'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid." Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi kepada hamba-hambanya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 79 Allah telah berfirman, "Ma asabak min hasatin faminallah wa ma asabak min sayyatin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasulah wa kafa billahi syahida." Apa saja nikmat Allah yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul bagi segenap manusia, dan cukuplah Allah SWT menjadi saksi atas kerasulanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Musibah dan bencana yang datangnya dari alam tentu kita sulit untuk menghindarinya, kecuali untuk usaha dan ikhtiar agar alam tidak murka kepada kita dan tidak murka kepada negara kita. Akan tetapi ada musibah-musibah dan bencana-bencana yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Saya ambil 4 musibah dan bencana yang menimpa manusia akibat ulah daripada perbuatan sendiri. Yang pertama adalah pembunuhan. Dalam masyarakat sering kita mendengar adanya pembunuhan,
baik secara pribadi, royokan, bahkan antar geng. Dengan bangganya para pelajar menenteng parang, celurit, dan senjata lainnya. Bahkan antar kelompok premanisme mereka membawa pistol. Setelah terjadi pembunuhan, si pembunuh hanya dihukum 5, 10, 15 tahun dan yang lainnya. Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45 telah berfirman, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil unfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Kami telah menetapkan bagi mereka bahwa nyawa harus dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka-luka pun dikisos dengan yang sama. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang dilakukan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Dengan diterapkannya hukum kisos, insya Allah kejahatan pembunuhan ataupun yang lainnya akan bisa direda ataupun dikurangi. Orang yang melemparkan air raksa ke muka seseorang hingga cacat matanya, maka dibalas dengan disiram air maksa hingga matanya cacat. Itulah hukum kisos. Hukum yang setimpal sehingga orang akan takut untuk berbuat kejahatan di muka bumi ini. Yang kedua yaitu pencurian. Dalam masyarakat sering kita mendengar adanya pencurian, baik secara pribadi, kelompok maupun berjamaah. Ada pencuri ayam dipukulin sampai babak belur, pencuri motor diseret, dipukulin bahkan dibakar. Namun para maling kakap, Dana Asabri umpamanya, Jiwasraya, BLBI, para koruptor dengan bangganya berselfie ria, para koruptor dihukum 5, 10, 15 tahun dan lain-lainnya. Dan mereka tidak akan jera dan menjadi inspirator bagi para calon-calon koruptor yang lainnya, karena mudahnya mereka dihukum. Allah dan Rasulnya telah memberikan beberapa hukuman. Rasulullah SAW telah bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha, ngani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tu'taul yadu fi rubu'i dinar fasa'idan. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi pernah bersabda, tangan pencuri dipotong karena mencuri sesuatu senilai 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Bukhari nomor 6789. Dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Maidah ayat 38. Dengan adanya potong tangan tentu akan mengurangi para pencuri, para maling, para koruptor, dan mereka akan berpikir 1000 kali ketika tangan-tangan mereka dipotong kedua-duanya. Inilah hukum Allah dan Rasulnya. Penyakit yang ketiga yaitu minum-minuman keras atau khamr. Dalam masyarakat sering kita mendengar adanya pemuda-pemudi minum minuman keras, bahkan ada pesta miras, pesta narkoba dan jenisnya. Dengan bangganya sambil sempoyangan mereka pulang ke rumahnya dan menunjukkan kepada teman-teman yang lainnya. Ada yang ditangkap polisi dan direhabilitasi, ada juga yang dihukum. Tapi banyak yang tidak terkena jerat hukuman, apalagi bandar narkoba, dengan jaringan yang sulit dilacak dan terputus rantai narkoba tersebut. Rasulullah SAW telah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu an qala abiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qad sariba qala udribu qala abuhu ya Abu Hurairah faminna ribu biyadih wa minna dzahiribu bitalih wa minna dzahiribu bidaksfih falamma asraba fa'al bahut qaum ahzaqallah qala la taqulu hakaza la tu'ainu alaihi syaitan." Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu ketika ada seorang laki-laki telah minum minuman keras, lalu dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, pukul dia. Kata Abu Hurairah, sebagian dari kami memukul dengan tangan, sebagian lagi
memukul dengan terompah, dan sebagian lagi memukul dengan pelepah kurma. Ketika orang tersebut telah dihukum, seseorang berkata kepada para penghukum, semoga Allah menghinakanmu. Mengenai itu Rasulullah bersabda, jangan berkata begitu. Jangan kamu membuat setan menguasainya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6777. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, sidang Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Dengan adanya para peminum khamar dipukul rame-rame oleh kaum muslimin, tentu akan membuat malu dirinya dan keluarganya. Dan ini akan mengurangi dampak daripada minum-minuman keras, narkoba. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika seorang minuman keras, maka diseret dan dia dipukulin rame-rame. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan dan dimuliakan Allah. Penyakit yang terakhir atau yang keempat yang kami ambil pada khatib ini yaitu perzinahan. Dalam masyarakat sering kita mendengar adanya perzinahan, perselingkuhan, warung remang-remang, lokalisasi, pesta perzinahan yang menyebabkan merebaknya berbagai penyakit di dalam masyarakat. Hancurnya rumah tangga, anak istri ditelantarkan akibat perzinahan. Bahkan para pezina bebas lepas tanpa jerat hukum dengan alasan suka sama suka. Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2 telah berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yashhadu 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Pezinah perempuan dan pezinah laki-laki deralah masing-masing keduanya dengan 100 kali cambukan. Dan janganlah mempunyai rasa belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk melaksanakan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari kiamat, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh beberapa orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Dengan diterapkannya hukuman cambuk 100 kali di dalam masyarakat, maka kemungkinan warung remang-remang, lokalisasi akan hancur, akan sirna, karena mereka tidak mau dicambuk 100 kali, 1 kali zina. Kalau 10 kali zina, kali 100 kali, berarti 1000 kali dipukul dan dicambuk dan disaksikan oleh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan dan dimuliakan Allah. Demikianlah khutbah Jumat yang kami sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah SWT, kebodohan dan kesalahan dari diri khatib khususnya. Semoga Allah SWT melindungi kita dan bangsa kita dari berbagai malapetaka dan bencana yang datangnya dari alam raya maupun datangnya dari perbuatan kita sendiri. Mari kita di awal bulan Rajab 1442 Hijrah perbanyak istighfar, salawat Nabi, kalimat-kalimat tahlil, dan berpuasa di awal bulan Rajab serta memperbanyak sedekah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasalat ainum binazar amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dzarul fawaqisa ma dhahara wa batan wa hafidhu ala ta'ati wa khuduril jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bidafi bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalzala wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha ma batan am biladina hadha khasah an sairil biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa ajal.